Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan semester 1, yaitu dalam mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Nah, saya di semester ini mengampu 3 mata kuliah. Yang pertama yaitu Pengantar Pendidikan, yang kedua yaitu Matematika Dasar, yang ketiga itu yaitu Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, di mana nanti kita akan bahas dasar pengenalan visi misi dari ISPD tersebut. Nah, kita langsung saja. Nanti saya harap nanti kalian absennya lewat komentar saja, tapi dilihat videonya, dilihat keterangan saya, tugas-tugasnya apa, nanti saya sampaikan di dalam video. Oke, saya coba dulu, mungkin ada yang terlewat. Oh, ini saya kecilkan dulu kalau gitu. Oke, udah cukup. Udah, saya ulangi. Ilmu sosial budaya. Nah, apa sih ilmu sosial budaya itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini ada 19 slide, mungkin kita akan selesaikan selama 20 menit atau 10 menit saja kita bersama membahasnya. Nah, ini dari Prof. Dr. Harsya Baktiar mengatakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu alamiah atau nature science, yaitu ilmu alamiah tujuan mengetahui keturunan. Oh, bukan. Alamiah itu bertujuan untuk mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Yang kedua yaitu ilmu sosial science, yaitu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Yang ketiga yaitu kebudayaan, tujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi. Selanjutnya yaitu latar belakang dari ISPD itu apa sih? Rapat seluruh Rektor Universitas Negeri seluruh Indonesia tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 71 di Semarang, dengan kesimpulan pentingnya pemberian mata kuliah Basic Sociation atau ilmu budaya dasar dan Basic Humanity ilmu budaya dasar adalah rangka pembentukan sarjana. Yang kedua yaitu surat keputusan Direktur Pendidikan Tinggi nomor 1332 DPT garis miring A garis miring 71 bahwa SPD dan IPD harus diberikan ke semua fakultas dalam lingkungan Universitas Institut Negeri seluruh Indonesia. Latar belakang tersebut berkaitan dengan permasalahan yang pertama yaitu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan keragaman budaya. Proses pembangunan yang terus-menerus akan menimbulkan dampak yang positif dan negatif berupa pergeseran nilai budaya yang memungkinkan timbulnya konflik dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menentukan perubahan kondisi kehidupan manusia. Kemajuan merupakan akibat sifat dari ambivalen positif. Yang ketiga yaitu dari segi politik, Indonesia adalah sesuatu yang utuh, akan tetapi dalam kekeragaman budaya, suku, tempat tinggal yang menyerupai seluruh Indonesia yang sering terdapat perbedaan satu sama lain sehingga menimbulkan konflik. Nah, dari sini saya bisa menangkap bahwa IPD dan ISPD ini adalah sebagai filter. Nah, ini adalah mata kuliah wajib bagi kalian, bagi seluruh fakultas, jurusan, itu pastilah mendapatkan mata kuliah ini. Nah, ini untuk apa? Ini sebagai, kalau kalian ini, saya mengasumsikan kalau di SD ini kan ada mata pelajaran PKN, ada pelajaran ini, ada pelajaran itu kan. Kalau di kampus itu juga ada kewajiban mata kuliah yang pertama yaitu ini yang bertujuan sebagai filter kalian. Oh, sebenarnya kita itu apa toh? Kita itu masyarakat yang berbudaya. Oh, kita itu budayanya ada. Kita memiliki latar belakang dari budaya Jawa, budaya Madura, budaya Sunda,
itu kan berbagai macam budaya kan menjadi satu kesatuan. Entah nanti kalian ambil S2 nanti ketemu teman-teman dari berbagai pulau, berbagai apa namanya karakter, latar belakangnya. Nah, teman-teman saya itu yang di S2 itu banyak dari yang ada di NTB, Jayapura ada, dari Kalimantan ada, Sumatera. Nah, itu kan nggak, itu kan istilahnya tidak ada yang membeda-bedakan, oh kamu dari suku ini, dari suku ini, oh saya tuan rumah atau ini enggak. Tapi kita itu sama-sama satu dalam satu kesatuan Indonesia yang menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita. Nah, itulah mungkin kegunaan dari tujuan dari ISBD. Selanjutnya yaitu lingkup ilmu sosial budaya dasar. Ilmu budaya dasar identik dengan basic humanity. Berasal dari kata Latin human yang berarti manusiawi, yang berbudaya dan budi halus. Diharap seorang mempelajari basic humanity tindakan sama dengan the humanities, pengetahuan budaya yang menyangkut keahlian filsafat dan seni pahat, seni tari, dan lain-lain. Melainkan teori budaya yang berkembang untuk mengkaji masalah-masalah budaya, yaitu norma, adat, saling menghormati, saling menghargai, institusi, sikap, dan lain-lain. Nah, ilmu sosial dasar adalah sebagai organisasi pengetahuan tentang pokok masalah sosial, tidak merupakan penggabungan beberapa ilmu sosial. Itu pendapat dari Siswanto 1988. Fakta sosial merupakan abstraksi kejadian sosial yang konkret yang dinyatakan dengan pernyataan deskriptif. Itu dari Kunchoroningrat 1971. Adapun menjadi sasaran perhatian adalah berbagai kenyataan secara bersama-sama merupakan masalah sosial. Adanya kenaikan golongan-golongan dan kesatuan sosial lain di dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan dan kebutuhan serta pola pikir dan tingkah laku sendiri-sendiri yang berbeda hingga menimbulkan pertentangan. Masalah pada sosial budaya dasar yaitu masalah segala sistem atau tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanity atau terjadinya pengurungan terhadap seseorang. Jadi di mana di negara kita ini selain ada negara hukum, kita itu mempunyai yang namanya adat istiadat, sesuatu hukum yang tak tertulis, norma-norma. Nah, itu kalau kita melanggarnya, pastilah kita akan kena hukuman sosial, entah apa, saya nggak tahu. Cuma pada intinya adatnya ya seperti itu, mungkin nanti akan dirasani paling dekat dirasani lah. Misal adat kita ini ya kita tidak mau masalah adat ya, oh anak ini nikah sama ini, tapi maksud saya, nah itu pasti kalau kejadian sesuatu apa terjadi pada mereka pasti akan disangkut pautkan dengan hal-hal tersebut. Cuma itu keyakinan masing-masing. Terus selanjutnya yaitu ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris adalah basic humanity, pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah humanity. Pengetahuan budaya dikaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk budaya. Ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang mengembangkan untuk dikaji masalah-masalah manusia dan budaya. Jadi ilmu budaya dasar yaitu kita mempelajari tentang bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menghargai pendapat orang yang berkaitan dengan budaya. Bukan kita ngomong tentang budaya apa sih, budaya ini, budaya itu, budaya si enggak. Kita ngomongnya pada intinya ngomongnya ya kita saling menghargai aja lah. Apa yang dikatakan, apa yang kita tidak usah menentang. Kita punya budaya sendiri, punya latar belakang sendiri. Istilahnya kalau di agama saya, agamaku agamamu, jadi saya menghormati agamamu, tolong hargai agama saya.
Tuh, ya. Selanjutnya yaitu komponen dasar untuk masing-masing bidang dirumuskan sebagai berikut. Ilmu sosial budaya dasar menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, sistematik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, memiliki kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. Yang kedua yaitu ilmu kealaman dasar atau IAD, menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, sistematik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan hidup secara arif. Jadi pada intinya kita menyelesaikan suatu masalah di lingkungan atau di masyarakat itu harus mendengarkan satu persatu, bukan hanya kita mendengarkan satu belah pihak saja. Kita harus menyelesaikan dengan cara yang bijaksana, jangan istilahnya akun dukung kaya, akun dukung jangan. Ya. Visi ISBD itu yaitu berkembangnya mahasiswa sebagai manusia atau pelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam hidup bermasyarakat. Nah, kalian sudah berpikir dengan kritis, peka, dan arif? Nah, cobalah untuk sebagai mahasiswa ilmu sosial budaya dasar, visi tadi kita ngomongnya visi, kita ngomongnya misi, memberikan landasan dan wawasan yang luas serta membubuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Jadi ilmu kalian itu bukan digunakan untuk istilahnya memintari uang. Jadi kalau bisa ilmu kalian itu untuk meningkatkan keilmuan masyarakat banyak, bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Itu. Okay. Selanjutnya yaitu tujuan ISBD sendiri, yaitu mengembangkan kesadaran mahasiswa, menguasai pengetahuan tentang keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Menimbulkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat sebagai individu dan makhluk sosial yang beradab, memperhatikan pengetahuan akademik dan keahlian, dan mampu mencari sosial budaya secara arif. Okay. Pengertian ISBD yaitu bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan bermasalah-masalah yang terwujud daripadanya. Fungsi ISBD yaitu memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial kebudayaan agar daya tangkap, persepsi, dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial budaya dapat bertingkat sehingga kepekaan mahasiswa pada lingkungan menjadi lebih besar. Ruang lingkup yaitu pendahuluan pengertian. Ruang lingkup ISBD sendiri yaitu pendahuluan yang kita bahas hari ini. Pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk budaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia nilai, moral, dan hukum manusia, sains, teknologi, dan seni, manusia dan lingkungan. ISBD sebagai pendidikan umum, ISBD sebagai bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MMB mempunyai tema pokok yaitu timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Pahamkan dari maksud ini? Latar belakang diajarkan ISBD yaitu kemampuan personal, akademis, dan profesional
personal, yaitu kemampuan bisa istilahnya mengembangkan diri. Kemampuan akademis yaitu bisa berpikir secara kritis. Jadi ada permasalahan itu tidak hanya kita ada masalah dia yang salah dari satu pihak, tapi kita enggak, kita harus berpikir secara kritis. Dia itu salah itu kenapa ya, dicari dulu latar belakangnya apa, permasalahannya itu apa, dicari, dikorek-korek dulu, jangan asal aku konco nih, aku bilang iki jadi dia yang salah, bukan. Jadi kita harus berpikir kritis, analitis. Itu adalah jiwa-jiwa dari akademisi. Kemampuan profesional, semua yang dilakukan harus profesional dan tepat. Jangan sekarang lah. ISBD menggunakan pendekatan secara komprehensif dari berbagai cabang ilmu untuk memecahkan masalah. Di antaranya yaitu sosiologi, antropologi, sosial budaya, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, geografi, psikososial. Dan ternyata ISBD itu tidak mencakup hanya istilahnya tentang budaya, bukan, tapi semua hal yang ada di alam semesta ini ternyata dicakup. Geografi, matematika, politik, hukum, ekonomi, sejarah, antropologi, itu kan materi-materi di sekolah sama. Jadi tidak hanya kita ngomong, kita membahas tentang kebudayaan, bukan. Nah, jadi itu suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat dan budayanya yang berdasarkan atas studi mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup berbagai kenyataan yang bersama-sama merupakan masalah sosial budaya yang dapat ditanggapi dengan perbedaan sendiri maupun sebagai pendekatan gabungan. Adanya keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial lain dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan, kebutuhan, serta pola-pola pemikiran dan pola tingkah laku sendiri yang di dalamnya terdapat persamaan perbedaan yang dapat menimbulkan perbedaan. Jadi istilahnya kalau jika kita ada masalah itu jangan kita hapuskan sendiri. Kita punya teman, punya saudara. Nah, kita kan sebagai akademisi, kita gunakan ilmu kita itu gimana ya? Kalau ada masalah, kita amati, teliti, cari solusinya, dicoba solusinya. Kalau salah, ya ulangi lagi. Jadi kalau ada masalah, ya jangan langsung diputuskan. Aku pilih, jangan. Diamati dulu, diresapi dulu. Ini benar masalah ini benar masalah cari pendapat dari orang si A, si B, si C, si D, bahkan kalau bisa si E. Nah, kita kan sebagai akademisi dalam penelitian itu kan ada yang namanya validasi. Validasi itu kan tidak hanya 1-2 orang, tapi validasi itu kalau bisa 3 atau 5 sekalian nggak apa-apa. Jadi nanti kita cari voting yang jawabannya terbanyak. Nah, itu adalah akademisi. Bukan hanya saya membuat pisang goreng, tak kasihkan si A, si B, katanya enak, si B katanya enak, terus kita ambil si C, nggak enak, masa kita ngomong enak? Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Kita cobakan lagi si D, si E juga, si F juga kita cobakan. Kita beri, Pak ini gimana rasanya, enak apa enggak? Nah, itu coba dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ada masalah, kita cobakan, kita amati, terus kita teliti, telah masalahnya apa, dan kita cari solusinya, dan coba solusinya itu diterapkan 1 dulu, 2, 3, 4. Insya Allah nanti kan setelahnya akan tercapai apa yang kita mau, akan terselesaikan masalah ini. Mungkin dari itu perkuliahan atau pertemuan hari ini saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa dikomen di kolom komentar atau langsung japri atau WA ke saya, nggak apa-apa, monggo. Kalau mau tanya-tanya tentang mata kuliah lain silakan. Oke, saya cukupkan untuk materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.